Halo, selamat siang teman-teman semua. Bertemu lagi dengan saya Duyan Anggara dan pagi ini atau siang ini ya, udah siang ini saya barusan selesai nge-gym gitu ya dan tentu saja belum mandi. Dan tadi Mas Billy ngechat, "Mas, saya mau bikin video ya, videonya Q&A aja." Dan teman-teman, for your information, ini saya tidak tahu pertanyaannya apa. Jadi ini benar-benar unscripted, jadi terserah dia mau nanya apa aja dan saya akan berusaha menjawab pertanyaan apapun di video ini. Yuk, go! Pertanyaan pertama. Oke, so teman-teman, pertama kali saya kenal trading itu tahun 2011 akhir gitu ya. Waktu itu ada banyak banget, bisnis money game yang mengatasnamakan trading forex. Mungkin teman-teman ada yang pernah dengar. Ada Speedline, ada Lexus Venture, dan kawan-kawan. Nah, setelah itu di akhir tahun, kalau nggak salah ada salah satu investasi yang sangat terkenal juga. Namanya Investasi Amanah Satu atau IA1. Nah, mereka semua ngakunya uangnya di-tradingin di forex. Jadi, itulah pertama kali saya penasaran, trading forex itu apa sih? Gitu ya. Dan emang bisa ya ngasilin return segitu? Karena waktu itu amanah menjanjikan 200% per bulan. Akhirnya, hal pertama yang saya lakukan ketika saya tahu informasi tentang trading adalah saya cari tahu siapa yang sudah trading dan saya belajar dari beliau. Jadi saya telepon teman saya, namanya Mas Mardi, dia tinggal di Jambi dan, "Mas, saya pengen belajar trading." "Datang aja," kata beliau. Nah, kebetulan waktu itu ada kelas trading pertama di Jambi yang diadakan oleh InstaFX School, jadi saya ke sana. Jadi itu pertama kali saya memulai ya. Jadi saya bayar kelas, harganya 3 juta rupiah. Saya berangkat dari Bekasi ke Jambi untuk ikutan kelasnya. Itu sekitar tahun 2012 gitu. Memulainya doang kan? Iya, betul, memulainya doang. Oke, lanjut. Nah, berarti kan udah hampir 10-11 tahunan atau 12 Hari ini 11 tahunan. tahun ya. 11 tahunan Dari mungkin ya, Mas ya. dari pertama kali kenal forex ke hari ini mungkin 11 tahun. Cuman pertama kali deposit itu tahun 2013. Deposit pakai uangku beneran ya. Jadi trading di live account sudah 10 tahun sampai hari ini. Tahun 2012 pertama kali belajar itu belajarnya basic ya. Waktu itu belajar basic di Jambi itu 2 hari atau 3 hari saya lupa. Itu belajarnya basic tentang apa itu forex, siapa aja pelaku pasar forex, terus pengenalan indikator dan beberapa indikator basic. Nah, waktu itu saya dapat akun, namanya no deposit account itu $200 dan saya tradingin sebulan kemudian MC ya. Jadi saya pernah MC tapi bukan duit saya. Jadi sebenarnya ikut kelas gratis bonus akun yang nggak bisa di-WD kecuali profit dengan syarat lot tertentu, kurang lebih kayak gitu. Nah, itu tradingnya ngawur ya, tanpa strategi ya. Yang MC itu tradingnya ya serampangan lah. Nah, habis itu saya sempat belajar dan saya kenal namanya candlestick pattern ya. Dulu saya nyebutnya price action ya. Jadi saya nyebutnya price action, tapi mungkin teman-teman kenal dengan nama candlestick pattern. Nah, dulu saya trading di time frame daily dan pakai candlestick pattern. Nah, patternnya cuma dua yang dipakai, yaitu pin bar dan engulfing. Jadi saya cuma peduli pin bar dan engulfing, trading di time frame daily, pakai risk reward 1:3. Tentu aja detail strateginya, tapi secara umum strateginya adalah pakai candlestick pattern, pin bar, dan engulfing di time frame daily dengan risk reward 1:3 dan fixed risk per transaksi saya pakai resiko 1% per transaksi. Nah, itu dari tahun 2013 waktu deposit uang beneran udah pakai strategi itu. Sampai tahun 2016, 2017-an kayaknya. Nah, sebelumnya sempat pakai breakout strategi ya. Jadi breakout strategi. Jadi strategi breakout simpel aja, cari high low hari kemarin saya pasang breakout. Tetapi turns out breakout strategi itu kurang cocok buat saya. Kenapa? Karena risk reward-nya kurang oke. Karena kalau profitnya lebih sedikit, kalau SL-nya lebih gede. Tapi selalu pakai SL dan tetap pakai fixed risk. Nah, akhirnya ganti ke candlestick pattern tadi. Candlestick pattern itu yang risk reward-nya udah bagus. Nah, 2016-an saya kenal trend pakai 4 EMA ya. 4 EMA trend plus candlestick pattern. Jadi nggak berubah ya core strateginya. Dari pertama akun beneran itu candlestick pattern, terus ditambahin trend plus candlestick pattern. Nah, baru 2017 kenal UFO atau unfilled order atau supply and demand, dan akhirnya saya lebih cocok dengan UFO atau supply and demand. Bukan berarti yang tadi nggak works ya. Beberapa strategi yang sebelumnya itu profitable dan baik-baik aja. Tetapi untuk candlestick pattern misalnya saya perlu nungguin close candle. Jadi saya perlu bangun pagi gitu. Jadi terus tahun 2016-an ketika saya pakai
candlestick pattern plus trend, itu saya harus cut loss, jadi nggak pakai stop loss, jadi cut loss ketika break candle, jadi saya harus nungguin close candle untuk tahu kapan saya cut loss, kapan enggak. Dan sekali lagi strateginya profitable, cuman begitu saya beralih ke supply and demand atau unfilled order, menurut saya ini paling cocok karena semuanya limit order. Jadi kalau limit order, saya bisa pasang kapan aja dan nggak harus waktu kejadian saya pasang. Jadi saya bisa charting jam berapapun, terus waktu chartingnya lebih sedikit dan lebih gampang disiplin. Kenapa? Karena kalau kita, walaupun pakai candlestick pattern, kalau instant execution itu kan kadang ragu ya. Ini beneran nggak ya? Ini bener nggak polanya? Jadi ketika kita klik buy now, sell now, itu ada keraguan-raguan di sana. Kadang-kadang kita takut entry, kadang-kadang kalau kita lihat langsung dan kita klik itu biasanya ada banyak human emotion yang bermain di sana. Begitu juga untuk cut loss. Kalau cut loss ketika kita beneran break, kadang cut loss itu kadang ragu, kadang pengen gak cut loss gitu, kadang takut gitu. Jadi perasaan-perasaan itu muncul dan begitu saya pakai unfilled order, selain daripada ini works juga dan risk rewardnya bagus, yang paling damai buat saya adalah pasang pending order dan nggak harus liatin nongkrongin chartnya, nggak harus nunggu close candle, dan juga karena order saya ke field pada saat saya nggak lihat, saya kena SL pada saat saya nggak lihat, atau kena TP pada saat saya nggak lihat, itu jauh lebih mudah buat saya untuk disiplin. Secara umum itu sih strategi yang pernah dipakai. Oke, justru kebalik ya. Saya itu bukan pakai tools baru bisa mata telanjang. Jadi urutannya justru berbeda. Banyak orang mungkin berpikir saya dulu pertama kali belajar trading pakai bantuan indikator misalnya kan, atau pakai tools atau pakai aplikasi yang bisa garis secara otomatis. Baru setelah saya percaya diri dengan garisan indikator, baru saya belajar manual. Yang terjadi sama saya nggak gitu. Jadi justru pertama kali saya belajar unfilled order atau supply and demand, itu saya belajar garisnya semuanya manual. Jadi saya belajar formasinya, saya ngelatih diri saya backtest, semuanya manual. Jadi saya tarik garisnya secara manual. Baru tahun 2019-2020 saya ketemu Auto UFO, dan sekitar tahun 2021 atau mungkin 2022 baru saya ketemu iZone. Jadi saya berangkat dari garis manual, baru ada tools gitu. Nah pertanyaannya mana yang lebih gampang? Buat saya dua-duanya gampang, dua-duanya profitable ya, nggak ada yang lebih susah gitu. Karena saya udah latihan, karena saya memang benar-benar latihan bertahun-tahun sebelumnya. Saya benar-benar backtest ribuan transaksi gitu. Saya beneran bayar dengan waktu saya untuk latihan gitu. Nah, tapi kalau seandainya saya harus memulai dari awal gitu ya, gampangan mana? Pakai tools atau tanpa tools? Nah, untuk pemula, untuk orang yang untuk orang yang baru mulai, saya lebih menyarankan pakai tools. Kenapa? Karena untuk bisa sukses di trading, kita perlu confidence, kita perlu percaya diri. Untuk percaya diri, perlu latihan yang banyak. Problemnya adalah untuk latihan juga perlu percaya diri gitu ya. Nah, problem yang sering ditemuin oleh banyak orang adalah ketika mereka latihan dan mereka garis manual gitu ya, mereka latihan dan mereka garis manual, mereka ragu, ini garis saya ini benar atau tidak. Sedangkan kadang-kadang nggak ada orang yang selalu bisa ditanya ini garisnya benar atau enggak. Nah, dengan pakai tools itu akan mengeliminasi itu. Jadi ketika digaris sama tools, itu udah pasti dilakukan dengan cara yang sama terus-menerus dan mekanikal. Yang orang ragukan, dia ragu pemahaman saya benar nggak? Jangan-jangan cara saya garis itu salah karena saya memahami penjelasan mentor saya salah gitu. Nah, tools itu mengeliminasi itu sehingga dengan tools di depan itu membantu kita lebih mudah latihan. Kita jadi lebih percaya diri untuk berlatih. Itu dulu ya. Kita belum ngomongin percaya diri untuk profit ya, tapi dengan tools atau dengan indikator membantu teman-teman yang pemula untuk lebih percaya diri untuk berlatih. Jadi latihannya lebih pede. Kalau latihannya lebih pede, ingat practice makes progress. Jadi kalau kita latihan, kita akan berprogres, kita akan bertumbuh. Semakin sering kita latihan, semakin banyak kita bertumbuh. Nah, lama-lama kalau teman-teman latihan terus-menerus, teman-teman akan menemukan, oh area ini work, area ini nggak work. Nanti teman-teman akan ketemu tuh pola-pola yang selama ini mungkin teman-teman nggak notice. Kalau latihan terus-menerus, lama-lama notice. Lama-lama matanya tajam kayak saya. Nah, kalau matanya udah tajam, teman-teman boleh punya opsi. Mau manual boleh, mau pakai tools boleh. By the way, dua-duanya profit. Saya punya akun yang 100% follow tools tanpa berpikir sama sekali.
zero thinking ya. I don't think, just execute. Jadi saya pakai seperangkat rule based strategi yang sangat hitam putih, mechanical. Saya entry pakai tools dan akunnya juga profitable. Tapi tentu aja guru saya pernah bilang nggak ada tools yang lebih bagus dari mata yang terlatih. Tentu mata yang terlatih lebih mahal dan lebih oke daripada tools. Tapi untuk sampai kita punya mata yang terlatih, kita perlu latihan yang banyak. Nah, kalau teman-teman takut atau ragu ketika latihan, maka proses untuk mendapatkan mata yang terlatih jadi lebih lama. So, buat teman-teman yang pemula, saya sarankan di awal pakai tools dulu, supaya teman-teman punya confidence, punya percaya diri untuk berlatih. Latihan yang banyak setelah teman-teman sangat jago, teman-teman boleh memutuskan apakah saya mau pakai tools atau tidak pakai tools. Menurut saya itu udah selera ya, bukan benar atau salah kalau udah begitu. Kalau udah matanya udah terlatih gitu. Karena saya kadang juga kalau lagi ini, saya punya akun yang hanya pakai tools, kadang saya juga punya akun yang pakai mata telanjang. Jadi yang penting kita punya opsi. Nah, kalau teman-teman nggak pernah terlatih matanya ya nggak punya opsi kan gitu. Kurang lebih gitu ya. Jadi biasanya teman-teman saya bangun pagi ya, habis bangun pagi itu hal pertama yang saya lakukan ketika saya melek buka mata itu bersyukur. Jadi bersyukur apapun yang bisa disyukurin gitu ya. Nah, melakukan banyak aktivitas pribadi. Jadi habis itu keluar, nanti biasanya saya ngajak anak-anak itu berjemur kena matahari atau sekedar light activity di pagi hari. Habis itu charting. Charting itu jam berapa? Charting itu sekitar jam 8 sampai jam 9. Enggak tentu, tapi intinya saya charting di pagi hari. Di pagi hari itu bisa jam 8, bisa jam 9. Nah, itu waktunya charting itu sekitar 15 menit sampai 30 menit maksimal. Sebenarnya saya sih nggak pernah lebih dari 15 menit ya, karena kan udah terbiasa, udah ngelakuin berulang-ulang. Cuman untuk teman-teman mungkin butuh sedikit lebih lama gitu ya. Jadi intinya saya charting di pagi hari, setelah olahraga, main sama anak, berdoa, ibadah gitu. Pokoknya setelah itu baru charting 15 sampai 30 menit per hari. Saya lihat semua pair di time frame H1. Jadi saya start dengan Euro USD, GBP USD, USD Yen, AUD USD, USD CAD, USD CHF, NZD USD, terus Euro GBP, Euro Yen, Euro AUD, Euro CAD, Euro CHF, Euro NZD. Habis itu GBP Yen, GBP AUD, GBP CAD, GBP CHF, GBP NZD, AUD Yen, CAD Yen, CHF Yen, NZD Yen, AUD CAD, AUD CHF, AUD NZD, CAD CHF, NZD CAD, NZD CHF. Saya 28 pair. Urutannya persis seperti yang saya sebutkan barusan ya. Jadi bahkan teman-teman tahu saya apal urutannya karena saya ngelakuin tiap hari dan saya beneran apal ya. Dari yang pertama apa, yang terakhir apa gitu ya. Saya cek semuanya. Kalau ada setup, saya akan pasang. Saya pakai iZone Pro biasanya untuk entry. Saya pakai iZone Pro. Jadi walaupun kadang zone-nya saya ngikutin iZone Pro, kadang saya anulir. Kalau saya pengen charting manual tapi entry-nya tetap pakai iZone Pro. Buat saya iZone Pro ini pengganti Dwi Ananggara Trading Assistant karena semua fungsi asisten ada di iZone Pro, cuman iZone Pro ini bisa ngitung buffer otomatis dan bisa nambahkan spread secara otomatis. Jadi akhirnya saya selalu entry pakai iZone Pro, regardless zone-nya manual ataupun zone-nya iZone Pro, saya tetap entry pakai iZone Pro. Nah, di saat yang sama juga, kalau saya lihat ada zone-zone, ketika saya charting kan saya lihat ada setup-setup minggu lalu yang belum ke field atau hari kemarin yang belum ke field. Kalau ini hari Senin berarti setup minggu lalu. Kalau ini hari kerja berarti setup hari kemarin. Yang belum ke field itu saya cancel. Cancelnya juga pakai Zone Pro. Saya tinggal cancel order, selesai. Habis itu sudah selesai pagi itu. Nah nanti malam atau sore itu biasanya saya charting lagi. Itu sekitar jam 7 malam. Jadi biasanya udah mandi. Nah, kalau ada live sebelum live atau setelah live itu saya charting ya. Nah pada saat charting itu yang saya lakukan adalah remove atau replace transaksi yang udah nggak valid. Kalau akunnya tipenya follow trend, berarti ada yang nggak valid, saya akan ganti. Sama kalau ada peluang baru, saya pasang. Habis itu udah, besok pagi lagi urusannya. Pagi lagi sama ya, pagi lagi rutinitasnya sama. Dipasang kalau ada, kalau yang nggak valid di cancel, sambil dicatat. Ya, saya selalu punya jurnal, saya catat semua transaksinya. Gitu. Nah, proses mencatat itu mungkin yang sedikit agak lama ya. Biasanya ya sehari mungkin sekitar 30 menit lah waktu trading saya, 30 menit per hari atau maksimal 1 jam. Nah, sisanya dipakai buat belajar gitu. Apa sarannya? Yang pertama gini teman-teman, cara terbaik untuk menguasai skill apapun adalah belajar dari orang yang sudah menguasainya.
Jadi banyak orang itu mereka mencoba cari-cari cara sendiri, mereka coba belajar sendiri. Menurut saya cara paling lama dan paling mahal untuk menguasai skill adalah coba-coba sendiri. Nggak hanya trading ya, apapun itu ya, apapun itu. So step pertama, kita itu nggak perlu reinvent the wheel. Kita tuh nggak perlu menemukan cara baru. Kenapa? Karena sebagian besar masalah orang di dunia ini sudah ditemukan sama orang lain solusinya. Tugas kita hanya belajar dari orang yang sudah punya solusinya. Kalau teman-teman pengen sukses di trading, sama. Teman-teman cukup belajar dari orang yang sudah sampai di sana. Dan copy cara yang sudah terbukti berhasil. Sesimpel itu, teman-teman. Itu adalah cara tercepat dan termurah untuk menguasai apapun. Cara saya trading, itu bukan saya menemukan. Saya belajar dari orang lain cara yang sudah terbukti work. Sesimpel itu. Dan itu menurut saya cara termurah. Saya dulu bayar 3 juta pertama. Habis itu saya bayar kelas 13 juta. Habis itu bayar lagi beberapa juta. Tapi itu membuat saya dari awal tradingnya benar. Saya nggak pernah punya kebiasaan yang salah. Saya nggak pernah terekspos sama teknik trading yang aneh-aneh, gebuk-gebukan lot. Saya nggak ngalamin MC puluhan juta, ratusan juta, sehingga saya bisa lebih cepat dan lebih murah untuk dapetin skill trading saya. Nah, sama dengan teman-teman. Kalau teman-teman baru terjun atau sudah terjun tapi nggak tahu mau kemana, step pertama teman-teman cari modeling. Siapa orang yang teman-teman pengen tiru style tradingnya. Nah, sekarang kan banyak ya di YouTube, di internet banyak orang nge-share strateginya. Cek aja free kontennya. Teman-teman belajar habis-habisan dari beliau. Kalau dia punya kelas berbayar, teman-teman silahkan ikutan. Nggak harus sama saya belajarnya. Belajar sama siapapun yang cocok dengan teman-teman style tradingnya. Karena saya percaya cara making money forex itu bukan cuma satu. Ada banyak cara untuk trading dan making money di forex. Teman-teman cari yang paling cocok dengan style teman-teman, paling cocok dengan kepribadian teman-teman semua caranya. Nah, setelah teman-teman belajar dari dia, ya latihan yang banyak. Udah. Dan backtest yang banyak. Nah, begitu teman-teman terbukti punya sistem trading yang profitable, baru teman-teman deposit. Jadi, sebelum deposit, kita harus memastikan saya mampu mengeksekusi sistem trading ini dan di datanya terbukti making money, baru boleh deposit. Dengan begitu, teman-teman nggak perlu ngabisin tahun-tahunan di forex, nggak perlu ngabisin puluhan juta atau bahkan ratusan juta untuk MC, dan teman-teman bisa belajar dengan cara yang tepat, dan teman-teman akan lebih cepat menguasai skill tradingnya, dan saya garansi lebih murah. Dan pada akhirnya kita akan bayar anyway ya. Teman-teman akan bayar. Teman-teman either bayar pakai waktu untuk menguasai skill trading. Ada yang 3 tahun trading belum ngerti apa-apa. Ada yang 5 tahun trading masih coba sana sini. Ada yang udah puluhan tahun trading masih cari-cari strategi. Teman-teman akan bayar pakai waktu, which is paling mahal menurut saya. Atau bayar pakai MC dan loss. Banyak orang udah loss puluhan juta, loss ratusan juta. Ada yang MC, ada yang ketipu, ikut robot ketipu, dan masih belum ngerti cara yang benar. Atau teman-teman pilih investasi ilmu ke orang yang menurut teman-teman punya apa yang teman-teman inginkan gitu ya. Dan teman-teman belajar dari beliau. Cost-nya mungkin ada yang 5 juta, ada yang 10 juta. Anggaplah mahal 15 juta misalnya ya. Saya nggak tahu, misalnya di luar sana ada kelas yang belasan juta. Teman-teman belajar dan teman-teman praktekkan apa yang diajarkan di backtesting atau di demo account sampai teman-teman tahu bahwasanya strategi ini kalau saya yang menjalankan terbukti bisa making money. Ingat, kan ada 2 bagian tuh. Strateginya harus profitable dan Anda harus terbukti bisa menjalankan strategi itu. Kalau strateginya profitable, teman-teman nggak bisa praktekkan sama aja ya, nggak ada duitnya juga. Oke, jadi makanya perlu backtest atau demo untuk membuktikan bahwasanya strategi ini dijalankan oleh saya terbukti secara data bisa menghasilkan profit. Nah, kalau udah begitu, baru teman-teman diizinkan deposit pakai uang beneran. Dengan begitu, teman-teman nggak perlu ketipu, nggak perlu kehilangan duit, dan nggak perlu kehilangan banyak waktu. Dan yang paling penting, teman-teman punya cara yang benar untuk menghasilkan uang. Dan teman-teman punya mentor, punya komunitas yang bisa ngasih feedback. So, sarannya itu sih. Cukup kan? Oke, cukup sih untuk hari ini. Mungkin untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan bertanya di kolom komentar di bawah. Gitu ya Mas ya? Ya, ini kita baru pertama kali bikin format video kayak gini. Dan ini random tadi ini, bahkan saya belum mandi. Nah, teman-teman coba cek, apakah teman-teman suka format pertanyaan seperti ini? Kalau teman-teman suka, ya teman-teman komen pertanyaannya. Nah, nanti akan dibacain sama Mas Billy di video-video berikutnya. Oke? Itu aja dari saya. Thank you so much for watching and see you on the next video. Bye-bye.